Oke, kembali lagi ke Bual Bola. Di sini kita akan membahas kompetisi paling sulit di dunia, yaitu Piala Eropa yang sekarang sedang bergulir. Ini Piala Eropa memang paling sulit karena sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah main di Piala Dunia tapi nggak pernah main di Piala Eropa. Oke, saya akan ditemani oleh rekan saya, Teguh Aji. Ini adalah ex pelatih futsal yang dulu ini juga selain pelatih dia juga bermain dia. Jadi gesit dulu waktu bermain, kemudian Ijul Syatria. Wah, ini adalah pengumpan dia. Biasanya dulu kalau main bola, sekarang jadi wasit VAR. Dan rekan saya pendukung Belanda kayaknya nih. Dia udah pakai jersey oranye. Aldo, ya selamat malam buat Selamat rekan-rekan. malam. Selamat malam. Luar Selamat biasa. malam. Gimana? Mantep pembukaannya mantep itu Indonesia nggak pernah main di Piala Mantap, sangat menarik. Itu risetnya lumayan panjang tuh. Gue harus ngecek Indonesia pernah nggak sih main di Piala Eropa? Wah. Geografi gue. Semua pemain Indonesia setara sama Lionel Messi berarti. Nggak pernah main di Piala Eropa. Oke, kita mulai ke segmen pertama, ulasan mengenai pertandingan di perempat final. Ada Belanda, Turki, Jerman, Spanyol, Portugal, Prancis, dan Inggris, Swiss. Kita mulai dari Belanda, Turki dulu karena ini paling unik nih menurut saya. Ada tambahan gol bunuh diri lagi di pihak kompetisi ini berkat pertandingan ini. Oke, mungkin yang pakai jersey orange dulu untuk Belanda, Turki, silakan. Komentar bagaimana, Pak Aldo? Belanda Turki menurut gue satu pembuktian kalau ternyata strategi Koeman gitu-gitu aja. Nah tapi satu fun fact lagi nih kalau melihat pertandingan Belanda Turki, Belanda adalah satu-satunya tim yang bisa menang di babak 90 menit sama 8 besar kemarin kan. Dan menurut gue strategi Koeman walaupun biasa-biasa saja tapi tetap bisa lancar gitu. Jadi kiri kanan dari depan belakang sayap terus umpan ke Weghorst terus bisa makan gol dari De Vrij. Menurut gua strategi yang bisa-bisa saja tetap efektif. Jadi nggak perlu lah terlalu rumit, bahkan lo ya bisa implementasi ke pemain-pemain lo itu udah cukup lah buat Belanda bisa sampai ke 4 besar ya. 4 besar ini udah satu pencapaian yang sangat-sangat tinggi menurut gue. Terakhir mereka tahun, gue lupa tahun berapa, pokoknya ini tahun 2024 88 ya? 88 ya. 2024 kali pertama mereka bisa sampai ke setelah sekian lama mereka sampai ke babak 4 besar di luar tanah Belanda di negara lain. Oke, ini mungkin Pak Aji tadi sempat membahas soal masa lampau Belanda di mana di Piala Eropa pernah berjaya pada masanya. Gimana kansnya di tahun ini, Pak Teguh Aji? Kansnya kalau ngelihat semifinalnya lawannya kan lucu juga tuh, Inggris tuh. Nggak buat gue sendiri Prancis, Belanda, Inggris, Itali itu mediocre semua sih kalau buat gue pelatihnya. Gue nggak ngeliat ada yang spesial. 4 tahun yang lalu Ijul gua sama Aldo tuh pernah ngomongin soal Mancini, mediocre banget. Itu cuma hoki, bos. Nah sekarang tiba-tiba Spalletti terus ini out of context kan jadinya. Ngeliat Koeman pun juga berantakan banget buat gue. Kalau nggak ada kas berlebihan buat Belanda terutama, gue masih lihat lawannya Inggris sih kayaknya sih so far sih nggak ada yang spesial buat gue dari Belanda sih selain Tijani Riders masih. Ya menurut gue Belanda juga
seakan-akan diuntungkan ya. Kita tahu kemarin pertandingan di 8 besar itu salah satu striker terbaik Turki dikenakan sanksi kan gitu. Di sana kita bisa lihat kemarin Turki mainnya gampang banget dibersihin sama back-back Belanda karena nggak ada ujung tombak gitu. Jadi UEFA secara tidak langsung mentingin Belanda sekarang. Ini lumayan dramatis karena awalnya kan pertandingan diungguli oleh Turki dulu ya. Dan Belanda baru bisa mengembalikan keadaan hampir di menit 70 ke atas. Ini 71 udah, ya. 71. Iya. Ini udah berbicara soal 71, mental iya. pasti ini. Ini gimana mungkin Pak Ijil punya komentar mengenai gol yang terjadi di atas di menit-menit akhir lah. Dan ini kerap terjadi di pertandingan lain juga. Sebelum kita bergerak ke pertandingan lain kita bahas Belanda mungkin. Pak Ijil silakan. Apa ya? Kalau secara keseluruhan kan memang Euro 2024 ini dari fase grup dari 16 besar sampai 8 besar yang udah selesai kemarin tuh memang jadi turnamen yang aneh gitu loh. Ketika kita nonton tim-tim besar kayak Prancis main, kayak Portugal, ekspektasinya akan wah ngelihat si ini main bagus, ngelihat permainan cantik, ternyata yang bisa memberikan permainan bagus malah pertandingan Georgia lawan Turki, terus Belanda lawan Austria yang tim-tim yang apaan sih nih gitu ya, tapi ternyata malah mainnya bagus. Nah kalau kemarin tuh ya menurut gue sama aja gitu, kayak di luar mungkin kalau yang nonton dari awal udah ekspektasinya udah turun ya ngeliat Belanda lawan Turki, mungkin mereka masih berharap Turki main bagus gitu. Dan ya kalau ngomongin dari sisi Belandanya ya gue sepakat sih, kayak ya udah gitu, kayak ya dia main dengan strategi kayak gitu. Turki kehilangan beberapa pemain kunci yang yang dapat sanksi menurut gua agak aneh juga, yang di kubu sebelah di suspend tapi setahun, di kubu yang ini suspend tapi immediately 2 pertandingan gitu. Jadi kayak mungkin Belanda juga sedikit terbantu sama faktor non teknis yang ada di Turki. Cuman kalau ngelihat dari keseluruhan 8 besar ngerucut ke 4 besar ya oke lah, semuanya yang lolos tim unggulan, berstatus tim besar, betul, berstatus tim besar tradisional ya. Tradisi. Gue juga mau nambahin itu sebenarnya kalau sebenarnya baik Turki sama Belanda semalam tuh buat gue pertandingan menarik buat ditonton sebenarnya, dibandingin pertandingan lain gitu. Maksudnya di luar dari Spanyol sama Jerman itu gue bisa nikmatin nontonnya gitu, mereka saling adu serang lah gitu. Baik siapa sih setelahnya Baris Yilmaz ya, itu ada beberapa momen Van Dijk ribet aja ngurusin striker mungil kayak gitu tuh, ribet banget tuh kayaknya tuh si Baris Yilmaz itu tuh, name it aja tuh, bagus dia. Oke, mungkin kita bergerak ke pertandingan lainnya yang juga mungkin disebut-sebut final yang terlalu dini nih orang-orang bilangnya, Spanyol melawan Portugal. Spanyol melawan Jerman. Spanyol lawan Jerman. Gimana Pak Ijul, ada komentar soal Spanyol lawan Jerman, khususnya pertandingan plus nih ya? Ya, gue rasa semua fans, semua orang yang nonton Euro 2024 ini sepakat kalau ini seharusnya satu-satunya hal yang disayangkan di 8 besar itu ya pertandingan Jerman lawan Spanyol ini, karena seharusnya mereka bertemu di final gitu ya. Cuman kalau gue pribadi sebelum pertandingan gue lebih condong untuk mendukung Jerman. Cuman setelah 7 menit pertandingan berjalan, Pedri dihajar segitu kerasnya sama terus, dan wasitnya iya udah gitu aja ngelihat VAR enggak, ngasih kartu kuning enggak, gue langsung yang ini kayak lebih asik kalau Spanyol yang menang deh, biar kayak nggak tahu kenapa itu setelah terus melanggar Pedri dan berakibat dia harus menyelesaikan Euronya lebih dulu, dia kayak kok
tiba-tiba sosok Kroos yang dikagumi semua orang, yang bermain elegan, gelandang yang dihormati, tiba-tiba kok jadi arogan ya, tiba-tiba ngehajar terus ya udah gitu. Cuman sama kalau gue pribadi juga ada satu lagi dari pertandingan Spanyol Jerman itu, gue ngerasa ternyata Jerman belum bertemu lawan yang sepadan dari fase grup. Kita ngelihat Jerman apa ya, dominan banget lawan Scotland, lawan tim lainnya di fase sebelumnya, bahkan lawan Denmark di 16 besar. Menurut gue ternyata lawan-lawan Jerman sebelumnya itu nggak sebanding. Ketika ketemu sama tim yang sebanding, ketika ketemu tim yang bisa bermain pressure juga, bermain pendek juga bisa, dilayanin lah. Lo Jerman mau main apa, Spanyol bisa ngeladenin, dan ternyata nggak spesial-spesial amat juga ya setelah ketemu Spanyol gitu. Oke, nggak terlalu spesial. Gitu sih pertandingan kemarin. Nggak terlalu spesial, jadi ternyata Jerman sebagai status tuan rumah. Iya, karena gue rasa lawan-lawan di fase grup sama 16 besarnya kayak emang secara kualitas di bawahnya Jerman. Ketika ketemu yang setara, oh ternyata nggak sesuperior itu. Ini jadi noda mungkin bagi karirnya Toni Kroos yang sebentar lagi juga akan kandas. Mungkin Bapak Aldo punya komentar mengenai Toni Kroos atau mungkin pada pertandingan Spanyol lawan Jerman? Silakan Pak Aldo. Yep, gue setuju sama Ejo. Di pertandingan Spanyol Jerman tempo hari, Toni Kroos seolah-olah antitesis ya. Dia di awalnya dianggap sebagai hero gitu kan, orang yang wah ini bakal jadi man of the match-nya Euro gitu, tapi ketika lawan Spanyol dia justru jadi orang yang paling antagonis. Pertama Pedri, yang kedua di menit-menit akhir kalau kita ingat ada tackle di depan kotak penalti yang nggak digubris sama wasit gitu kan, yang mungkin kalau dilihat pakai VAR itu bakal jadi free kick dan mungkin bisa jadi advantage buat Spanyol kan. Cuman balik lagi si Toni Kroos di pertandingan kemarin justru posisinya jauh lebih dalam ya, kalau menurut gua dia jauh lebih ke posisi nomor 6. Mungkin di sana juga dia nggak bisa perform better gitu, bisa bawa umpan-umpan yang khas dari dia karena dia lebih sibuk buat ngeladenin pemain-pemain Spanyol yang secara teknik masih muda-muda, masih punya kecepatan, dan mungkin itu adalah salah satu instruksi juga buat Kroos, ya udah lu matiin aja tuh anak-anak biar kita nggak gitu kan, biar kita nggak kalah gitu kan. Jadi ya menurut gue pertandingan kemarin sebenarnya Jerman kalah, Kroos jadi anti-hero. Mungkin ada lobby bos, gue mau nekel sekali, nggak usah lihat-lihat fight VAR ya gitu kali ya. Oke, ini mungkin langsung ke abis itu ke Teguh Aji. Ini ada temannya Tony nih sebenarnya pada masa lampau, Tony Kumbayer tapi. Bang. Tony Blank. Pemandu. Oke. Pemandu tuh. Gua mau nambahin dikit tadi karena lu menarik pas ngebahas soal posisi Toni Kroos yang di pertandingan lawan Spanyol. Pas ngeliat line up keluar 1 jam sebelum match itu, gue bingung sama Nagelsmann sebenarnya. Dari fase grup sampai 16 besar, dia nggak, kalau gue nggak salah ya, dia nggak pernah lepas dari double pivotnya Kroos sama si Andrich. Yes. Bahkan di pertandingan kedua setelah mereka memastikan diri lolos ke fase knockout, Nagelsmann pun bilang gue nggak akan merotasi pemain karena takut kehilangan momentum, bla bla bla. Tapi giliran di pertandingan penting lawan Spanyol, dia mainin Emre Can dari awal. Sementara di 4 pertandingan sebelumnya, Toni Kroos sama Andrich itu benar-benar bisa menguasai pertandingan gitu. Andrich yang agak dalam tanda kutip menurut gue agak gerasa kerusuk yang bisa winning goal, Kroos jadi tenang, fokusnya cuma cukup
ngalirin bola, passing kiri kanan depan belakang gitu aja. Sementara kemarin kayak agak apa ya, mungkin agak nabrak kali ya perannya sama Emre Can ini. Agak aneh menurut gue Nagelsmann di situ. Double job kemarin dia. Mungkin karena mau pensiun jadi harus nambah gaji kali. Jadi Dikuras. Enggak, tapi emang agak aneh sih, maksudnya ngelihat line up-nya Jerman kemarin gitu. Karena gue kaget aja gitu, Emre Can main line up itu apa nggak, buat gue nggak sebanding sama yang Andrich si rambut merah itu main lah gitu. Karena ungu apa merah sih itu? Merah deh kayak norak gitu. Jersey Apa dia. Iya, apa ya, kayak nggak jadi rasanya tuh Toni Kroos itu dari bawah ke tengah ke depan, nggak dari bola tengah langsung ke depan gitu. Jadi tuh tugasnya tuh banyak banget gitu. Di umurnya 34 tahun yang gayanya dia yang elegan kayak Pirlo gitu, gua rasa sih nggak bisa dia ngatur dari bawah ke depan ke tengah gitu, nggak bisa aja. Jadi kayak abis rasanya tuh kayak abis di setengah jalannya dia gitu. Jadi tuh nggak all out performance gitulah kemarin gua ngeliatnya crossnya gitu. Jadi ya jadi kesannya gerasak berusuk banget gitu. Sepakat. Ngerasanya. Oke, ini ada juga apa namanya hal menarik dari salah satu pemain Spanyol nih, ada Dani Olmo nih di sini. Mungkin Teguh Haji punya catatan buat Dani Olmo? 1 assist dan 1 gol di pertandingan kemarin. 1 assist 1 gol Olmo luar biasa sih, tapi Lamin sih emang luar biasa itu bocah itu. Kalau kayaknya Lamin nggak tahu, gue rasanya Lamin diganti di menit 62 kalau nggak salah, diganti Ferran Torres itu kayak, terus habis itu Nico Williams diganti, itu udah aneh banget itu. Apalagi pas ya Lamin Yamal sih yang pas diganti itu udah aneh banget, terus Nico Williams itu udah aneh, terus tiba-tiba skor 1-1. Iya gak sih? Ya, habis itu store. Iya kan? Skor 1-1 terus mainnya ancur-ancuran. Cuman kalau untuk komentarnya Dani Olmo, ya oke. Cuman gue lebih ini Laminnya aja sih. Yamal itu luar biasa itu buat gue. Oh ya, sama satu lagi Fabian Ruiz. Itu underrated banget. Betul. Itu seharusnya dia jadi omongan besar tuh dia itu. Itu pemain ternyata sebagus itu gitu, pantas. Betul. Apa Napoli itu dibuat naik tuh, ya iya sebagus itu ternyata dia. Dan bisa mengkomplimen, no comment sih. Dan bisa mengkomplimen permainan Rodri ternyata. Ya, Fabian Ruiz. Ya, Fabian Ruiz ngisi di tiap posisi tengahnya nomor 8-nya di situ lah buat gue. Trupasnya oke. Isi posisi block space-nya juga oke banget, dia nerima bola muntahannya juga oke juga. Buat gue dia sih sosoknya gitu sejauh ini di Spanyol, sejauh ini ya. Ngomong-ngomong soal sosok, mungkin Pak Ijul atau mungkin Pak Aldo dulu kali ya. Pak Aldo, sosok dari pertandingan Spanyol Jerman selain dari Toni Kroos tadi yang kita bahas, mungkin juga tadi yang Haji, apakah ada yang membekas? Pak Aldo, silakan. Cucurella sih menurut gue. Oh iya. Itu manis juga tuh. Iya tuh. Lupa gue tuh. Terlepas dari dia di perpanjangan ya, babak perpanjangan dianggap enggak handball, tapi pertahanan Spanyol itu bagus banget karena Cucurella. Menurut gua cerminan permainan dia di Chelsea beda banget sama permainan dia di timnas Spanyol. Di Spanyol dia lebih seperti lebih ke DM dia ya. Dia nggak hanya lebih ke ball
playmaker menurut gua. Jadi ketika dia dapat bola agak dari inverted kiper, gitu ya. yoi, dia bisa juga ngalirin bola ke pemain-pemain yang bisa nge-trigger serangan ke uh, areanya Jerman. Dan pertahanan Spanyol ketika Cucurella bermain di timnas sama Euro ini menurut gue jadi satu faktor yang bikin Spanyol sampai sejauh ini. Oke, kita bergerak ke pertandingan selanjutnya, ya ini Portugal Prancis. Ini juga mungkin menjadi ucapan selamat tinggal Ronaldo yang meninggalkan kompetisi dengan tanpa gol dan 2 tangisan. Ya. Juga Mbappe di sini masih melempem. Ya mungkin Pak Aji untuk Portugal Prancis gimana? Satu kata sih, boring. Itu boring banget. Selain sinetronnya terakhir siapa Ronaldo dan Pepe sih, gua nggak ngeliat ada yang spesial lah. Nah, dengan apa ya? Apa lu udah tahu nih dari group stage Ronaldo tuh nggak efektif coy, asli. Lu kalau alasan lu ngegunain nama besar dia buat menjadi apa? Jadi perhatian back lain, gua rasa udah nggak masuk akal kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau di Arab Saudi ya, mungkin itu masih worse gitu. Cuman kayaknya buat di Eropa lihat step overnya juga udah nggak oke gitu. Terus tiba-tiba pergerakan dia yang coba jemput bola cuma 1-2 sentuhan, tinggal entah kemana itu Om Ronaldo kemana. Gue rasa sih udahlah gitu. Seharusnya ya Roberto Martinez harusnya dikasih kesempatan ke yang lain lah pada saat pertandingan itu. Boleh kok lu diganti dulu gitu sebenarnya, nggak harus 120 menit plus penalti gitu seharusnya gitu kalau mau gameplaynya jalan gitu. Cuman kalau overall pertandingan kemarin baik Prancis sama Portugal, sekali lagi gue bilang boring aja sih. Gue nggak ngeliat ada kesenangan taktikal jalan, enggak buat gue gitu. Terus kalau bola ngalir gitu gue rasa juga enggak, karena bolanya selalu mati di sepertiga pertahanan lawan gitu. Jadi hilang kalau nggak ketendang lagi ke tengah gitu. Terus ketendang ke tengah bola throw in kayak gitu, udah aja jadi buat saya. Manis. Kayak gitu. Manis. Boring katanya. Boring asli. Pak Ijul, ini yang dua episode sebelumnya komentar nih, Ronaldo donutur tetap di UEFA Euro 2024 sampai nggak lolos pun nggak diganti. Gimana Pak Ijul komentar antara Portugal Prancis? Ya, sedikit mengulang apa yang gue bilang di episode perdananya Buah Bola ya. Ronaldo tuh ibarat di grup fan football itu dia donatur tetap gitu. Jadi kayak mau dia main jelek, mau dia main bagus, mau dia mau dia cuma diem di kotak penalti lawan, ya dia tetap harus main. Karena menurut gue di sini ada faktor dalam tanda kutip inferioran Roberto Martinez gitu loh. Mungkin kayak Ronaldo besar jauh lebih lama dibanding dia, dan entah kenapa out of nowhere Federasi Sepak Bola Portugal nunjuk Martinez yang menurut gue juga nggak berprestasi amat, ditunjuk jadi pelatih timnas Portugal. Untuk pertandingan kemarin khususnya lawan Prancis itu satu keputusan yang gue sorotin banget selain Ronaldo ya, yang mungkin orang yang nonton sekali aja, maksudnya orang yang cuma nonton iseng aja mungkin udah bisa membaca itu kenapa Ronaldo terus dipertahankan. Yang paling aneh menurut gue Bruno Fernandes ditarik di menit-menit masih 60 sekian hampir 70 itu kayak pemain kreatif di tengah Portugal itu ya nggak semua pemain Portugal bisa meng-create situasi di pertahanan lawan, dan
Fernandes salah satu yang paling kreatif untuk melakukan itu justru ditarik di pertandingan yang masih lumayan panjang gitu. Dan ternyata keputusannya perjudiannya nggak salah gitu kan. 90 menit 0-0 ditambah 30 menit extra time 0-0 ya semakin mudah. Dan Fernandes salah satu penalti taker yang terbaik lah saat ini. Gua menyoroti yang paling gue soroti sebenarnya itu ditariknya Bruno Fernandes sama Prancis yang nggak tahu lah, dia bisa masuk lolos ke 4 besar cuma cetak satu gol dari timnya sendiri. Open play. Nggak ada open play kan? Nggak ada. Oh iya, maksudnya Ya. Oke, Pak Aldo, mungkin dari sisi Perancisnya nih. Tadi kita ngomongin banyak soal dari Portugal ya, mungkin buat timbangin Perancisnya nih. Mbappe sejauh ini masih melempem, Thuram juga ya gitu-gitu aja. Kemarin juga sempat komentar tuh Mbappe itu. Saya kayaknya kangen sama Pogba ya. Lagi di doping, lagi disangsi. Silakan Pak Aldo. Ya menurut gue Prancis adalah salah satu dari dua tim yang bermain dengan filosofi haram ball di Euro 2024. Kenapa demikian? Karena ya kita lihat Prancis nggak bisa ngekonversi gol dari serangan-serangan mereka. Dan walaupun pemain-pemain mereka itu udah top tier semua ya, dari squad Prancis yang kita lihat sekarang, mereka adalah pemain-pemain yang sangat-sangat berprestasi di top 5 Liga Eropa. Cuman menurut gua untuk tahun ini benar sih Mbappe, gua bisa ngerti dia kenapa merindukan Pogba, karena Pogba walaupun dia selengan ya, cuman di Prancis dia benar-benar bisa menjadi seorang yang kreatif gitu. Dia tahu banget apa yang dimau sama Mbappe. Tapi sekarang kita lihat kalau si Prancis main, semua bola ujung-ujungnya ke Mbappe. Jadi pemain-pemain lawan udah tahu, matiin aja Mbappe duluan. Jadi bola bakal stuck di Mbappe, nanti bakal dibalikin ke Griezmann atau bakal dibalikin ke back sayap atau bakal dibalikin ke tengah gitu. Dan itulah yang menurut gue bikin Prancis sekarang nggak bisa mengkonversi gol ke gawang lawan di Euro 2024. Terlepas Kante mainnya bagus banget, tapi menurut gue Kante nggak sekreatif Pogba kalau di timnas. Ini duet Kante Pogba ini kan pada masanya yang membuat Prancis juga Piala Juara Dunia. Oke, silakan Pak Haji, mungkin ada komentar soal Prancis. Mungkin kalau nggak ada sih, gue mau nanya. Mau nanya aja sih. Menurut kalian nggak adanya Giroud ngaruh nggak sih? Gue ngerasa ngaruh loh. Apa kayaknya taktik terus apa kan tadinya tuh Giroud, Mbappe, Griezmann di tengah, kanannya Ousmane Dembele gitu. Ya kan, biasanya gitu. Terus ntar yang pengangkut airnya apa yang ball winningnya si Kante, terus yang punya visinya itu Pogba gitu. Nah tapi ini sekarang tuh transisi kayak kemarin line up itu Tchouaméni, Camavinga, Kante gitu. Nah itu tuh aliran bolanya jadi nggak gimana-gimana gitu. Terus terlebih lagi yang holding bola itu nggak ada gitu si Giroud-nya. Ngaruh nggak sih menurut kalian? Kalau gue sih ngerasa ngaruh banget gitu. Kayak nggak ada yang buat mentalan bolanya gitu. Sosoknya itu nggak ada di Kolomuani itu nggak ada. Gue rasa sih. Setuju sih gue. Kalau kita lihat si Prancis sekarang yang ada mereka tuh sayap banget kan gitu. Dan ketika mau masuk ke dalam kotak penalti mereka mental karena nggak ada pemain-pemain yang punya fisikal bagus kayak Giroud. Kalau dulu Giroud dengan ball holding skill dia itu bisa banget mancing 2 atau 3 pemain untuk 30 ngelilingin dia, akhirnya kebuka space di kiri dan kanan ketika itulah si Mbappe atau si Dembele masuk atau Griezmann masuk untuk berkreasi lah di dalam kotak penalti. Tapi sekarang ketika bola
mau dibikin untuk serangan udah mentok duluan karena si pemain-pemain lawan udah ngeramein sayap-sayap di sisi kiri dan kanan. Siapa iya? Ya, mungkin untuk Giroud kira-kira ini sekilas aja, mungkin jawab cepat aja karena ini konteksnya nggak sesuai dengan Euro, tapi mungkin bisa dibahas. Memang benar apa sosok Giroud itu menjadi salah satu pemain kunci yang bisa membuat Prancis waktu itu juara dunia? Walaupun gak nyetak gol. Gimana Aji? Ingat-ingat Bu. Nah, kok apa kan kalau main bola itu 11 ya. Kayaknya tuh harus ada sosok yang membawa berkahnya lah gitu. Di luar dari Kante yang baik hati gitu. Iya sih kalau buat gue gitu, buat hokinya gitu. Nah, kayaknya nih Giroud itu semenjak strikernya Giroud ya. Dulu kan ada Pierre Gignac, eranya dia ya, Gignac, Benzema, terus siapa lagi lah gitu. Kayaknya tuh Deschamps itu cocoknya tuh strikernya modelannya tuh kayak Giroud ini gitu. Itu pembawa berkah banget lah gitu. Dari final 2016 itu kan terus tuh Giroud, Griezmann. Sekarang Pak Aji Giroud, Griezmann, Mbappe, Dembele, atau enggak Coman, hah? Apa? delay. Apa Tadi agak gangguan sinyal sepertinya. Coba cek lagi. Oh ya. Stop di mana tuh tadi tuh? Coman. Cek. Udah enggak? Aman deh. Aman. Oh ya. Di Coman. Ada Coman atau enggak sekarang Dembele apa segala macam. Kayak itu Giroud ini sosok penting gitu kayaknya gitu. Karena bola mantul dia tuh diajak main cepat mungkin nggak bisa, tapi itu idaman gua banget lah. Striker tuh harus bisa mantulin bola, balik badan, terus aja gol kayak gitu. Emang bukan sosok Inzaghi, tapi emang holding bola enak aja gitu. Nggak kayak Lewandowski juga, cuman cocok aja buat skema taktikal gitu mainnya. Ya itu lah. Giroud Gideon. Kita lalu masuk ke pertandingan yang mungkin lebih baik daripada saat pertandingan per-16 besar kemarin. Inggris performanya melawan Swiss. Gimana Pak Ijul? Apakah sudah maksimal? Awalnya kebobolan dulu nih oleh Mama Embolo-bolo. Penonton sebelum kick off itu melihat starting line up yang dipublish oleh UEFA kan. Dan setelah kick off, beberapa menit setelah kick off, orang-orang sadar, oh ternyata kita kena tipu. Di starting line up itu kan Inggris main 3 back dengan Walker, Johnston sama Estri Konsa. Di belakang Konsa, right wing back-nya si Trippier, Bukayo Saka-nya ditarik ke left wing back, tengahnya tetap mainin sama Declan Rice, terus depannya nggak berubah kan, Foden, Bellingham sama Harry Kane. Cuman ternyata yang terjadi di lapangan mainnya tetap aja 4-2-3-1 yang sejak fase grup itu formasi yang gue nggak ngerti deh itu Southgate tuh maunya apa gitu. Cuman kalau dibilang Inggris lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, di pertandingan kemarin memang terlihat dan gue akhirnya kemarin mengerti kenapa Southgate segitu batunya membawa Luke Shaw yang hampir semusim itu cuma main 30% dari 100% pertandingan di United. Ya karena memang dia punya kualitas sebagus itu di posisi bek kiri. Perhatiin aja deh, setelah Luke Shaw masuk, itu Inggris permainannya membaik. Apalagi setelah Cole Palmer masuk, itu udah memang itu yang seharusnya Southgate mainin dari awal, ya udah nggak, ya korbanin lah nama-nama besar kayak Bellingham, Saka, atau gue pernah ngomong juga sih di sini atau gue diskusi sama temen-temen gue, kalau memang mau lebih ekstrim
Bellinghamnya turun jadi double pivot bareng Declan Rice, Cole Palmernya yang masuk di posisi AM atau dipindahin ke kiri, si Phil Fodennya yang jadi di AM gitu. Karena Phil Foden main di kiri tanpa support left back yang sering naik, ya udah kirinya Inggris akan kosong gitu. Karena dia di Manchester City ya posisinya di sayap kiri, cuman kan mainnya selalu dari tengah kebanyakan efektifnya. Dan kalau dari sisi Swissnya, gue agak kecewa sih dia kalah, karena memang menurut gue Inggris nggak pantas melangkah jauh di Euro ini. Ya kalau adu penalti ya gimana ya, yang Sommer kiper bagus, Pickford juga kalau penalti udah punya track record yang bagus kan di Piala Dunia, di Nations League. Jadi ya fair lah kalau misalkan hasilnya ditentuin lewat penalti kemarin menurut gue. Inggris melawan Swiss, Pak Aldo gimana? Ada catatan khusus? Gue sempet ngomong di grup tuh waktu itu sama Ijo ya. Ketika Inggris lawan Swiss 30 menit pertama, 60 menit kemudian itu ternyata sentralnya Inggris ada di Saka. Dan sebenarnya ketika kita lihat pertandingan kemarin, Saka emang outstanding. Dia bisa berapa banyak peluang tuh dia menghasilkan sendiri kan. Cuman lagi-lagi kalau kita main 11 orang, kata Haji tadi, sepak bola ada 11 orang, tapi ternyata yang perform cuma 1 orang ya nggak bakal bisa gitu kan. Makanya tadi gue sempat mention haram ball. Inggris ini adalah tim kedua yang melakukan haram ball selain Prancis. Karena mereka nggak bisa connect satu sama lain, dan permainan mereka ya lu oper, insya Allah sampai, insya Allah gol. Atau ya astagfirullah aja kebobolan gitu. Oke, menarik. Pak Haji mungkin punya catatan untuk Inggris, atau mungkin sebelum ke Pak Haji, Pak Ijo dulu. Bentar. Wah, bentar dulu nih. Bentar, Bung Haji. Ada satu sebelum gue lupa. Gue nggak tahu ya, ini pendapat pribadi gue. Ternyata Bellingham nggak sebagus itu ya. Ketika lo di Real Madrid ketika dia di Real Madrid sangat posisi gelandang tapi bisa mencetak gol sekian, ternyata di Inggris kok melempem. Kemarin gue sambil nonton sama temen gue, merhatiin, mikir, oh ya ternyata Bellingham ada Toni Kroos dan Valverde di belakangnya yang punya umpan akurat, punya tenaga yang ekstra di sosok Valverde, sementara saat main di timnas semua mata tertujunya ke dia. Jadi dia punya beban yang menurut gua berat di usia yang masih muda dan kurang mendapat sokongan seperti di Real Madrid di lini tengah timnas ini. Jadi pas kemarin ternyata Bellingham ya bagus, tapi nggak se-outstanding itu ternyata. Oke, Aji tadi udah gatal nih mau ngomongin Jude Bellingham nih. Silakan Pak Aji. Nggak. Gue nggak ada no comment soal Jude Bellingham lah. Selain apa ya, dibilang hoki pastilah. Saltonya dia menit terakhir itu hoki lah buat gue lah. Bukan gimana. Karena bukan open play kan, golnya kan. Mengingatkan gue terhadap Roberto Hongo itu. Ya. Nah, cuman kalau dari pertandingan kemarin itu yang Swiss Inggris, gue agak menyayangkan Murat Yakin tuh ternyata emang bagus ramu timnya. Cuman kemarin kayaknya nggak beruntung sama mentalnya Inggris gitu loh. Apalagi pas adu penalti kan, Jan Sommer kan belakangnya itu pendukung Inggris semua kan. Itu kan. Terus kayaknya tuh seingat gua, Jan Sommer itu ngegagalin penaltinya Jorginho itu maksudnya dia bisa ngebaca dengan tenang gitu. Cuman kemarin kayaknya karena fans Inggrisnya juga ya tahu sendiri lah Inggris kayak gimana lah. Itu kayaknya amburadul aja gitu kan. Lebih ke mental sih kayaknya sih. Cuman nggak ada komentar buat
Swiss sebenarnya mainnya bagus itu nggak ada komentar gue, karena emang sebagus itu, sekolektif itu tim itu gitu. Murad yakin tuh emang meyakinkan anak-anak buahnya untuk bermain bagus gitu. Nah kalau dari Inggris, gue setuju Ijul bilang Luke Shaw itu pembeda selain Cole Palmer. Cuman setuju juga sama Aldo yang bilang Bukayo Saka semalam itu main bagus. Iya, gue setuju banget. Cuman apa ya? Gak ada cuman sih. Emang mainnya aja ya. Iya, apa gimana sih? Apa? Ya satu timnya main bagus nih. Tapi kalahnya adu penalti nih. Terus harapannya di Inggris mainnya bagus, tapi ternyata gitu-gitu aja. Gimana sih perasaannya gitu? Ya, ya emang anti klimaks aja gitu. Harapannya kan dua-duanya main bagus nih gitu. Ternyata nggak seperti itu gitu. Ngeliat Phil Foden juga selama Euro ini juga nggak gimana-gimana. Nggak ada apa aksi-aksinya dia. Kalau kata Harvey nih nadanya nih aksinya itu udah nggak ada itu. Terupasnya itu udah nggak ada gitu. Nggak ada sama sekali yang terlihat. Paling Jude Bellingham dengan kayak katanya tuh, gue lihat cuplikan di X tuh katanya kayak Zidane gitu gara-gara dia apa muter gitu. Kayak Zidane kayaknya enggak deh, belum sampai ke level itu deh. Enggak. Dan nggak akan sih kayaknya. Silakan Pak Aldo. Ya gue juga echoing Aji tadi, gue sangat mengapresiasi Swiss ya. Kalau kita lihat statistiknya, Swiss itu sangat imbang sebenarnya sama Inggris. Dia bisa perform lebih dari 600 pas, dia bisa perform lebih dari 10 shoot gitu dapat pertandingan dibandingkan Inggris lebih banyak 2 shot lah dibanding Swiss tadi malam. Tapi lagi-lagi menurut gua yang jadi pembeda di Inggris ini sebenarnya faktor off ball-nya. Kalau tadi Aji sempat nyinggung golnya Bellingham waktu itu nggak open play. Kita ingat golnya berawal dari lemparan ke dalam ala siapa pemain Pratama Arhan. Pratama Arhan yang disundul terus saltoin sama Bellingham. Itu kan nggak dari open play. Dan kemarin waktu adu penalti juga bukan open play. Kita lihat di Twitter sempat viral kan, ada list tendangan penalti tim Swiss yang dikasih ke Pickford gitu. Jadi mungkin Inggris ini mereka tahu mereka nggak bakal bisa perform open play, jadi mereka fokusin di off play-nya gitu, off the ball ya. Oke, mungkin ini sudah 43 menit kita membicarakan fase quarter final yang nggak seru-seru amat, tapi mungkin semoga pembahasannya jadi seru karena pertandingannya 2 nggak seru. Tadi ada 2 yang seru sih, ada Spanyol, Jerman, dan Belanda, Turki. Oke, ini 2 pertandingan yang nggak seru ini bertemu dengan 2 pertandingan yang seru. Spanyol ketemu Prancis, Spanyolnya seru kemarin, Prancisnya nggak seru. Belanda Inggris, Belandanya seru, Inggrisnya kemarin nggak seru. Nah, mungkin dari Belanda Inggris dulu nih, duel klasik antar penjajah Indonesia nih. Gimana, Pak Aji? Dulu Pak Aji dulu, silakan. Apa tadi yang mau tanya apa? Belanda Inggris dulu. Ya. Apa ya? Ya harapannya nggak ada yang inilah, nggak ada apa ya? Nggak ada yang negatif football gitulah harapannya lah. Apa? Xavi Simon harus terus dimainkan aja, biar permainannya lebih cair aja, udah kayak gitu. Terus dari Inggris jangan ngebohongin jangan sosok kayak Sintayong lah si Southgate-nya jadi Emang tebal. iya maksudnya kayak Ijul tadi ngomong gitu. Halo Masuk. oh masuk. Yep. Kayak Ijul bilang
kayak Jul tadi bilang eh, mencoba mengelabui kita gitu dengan Trippier jadi wingback gitu, Hmm. terus si siapa si siapa Walker dijadiin 3 back di belakang gitu. Ya jangan kayak gitu gitulah, karena dia itu bukan pemain macam Sandy Walsh terus Jordi Amat gitu, itu pemain lebih terkenal gitu. Jadi di pikirannya juga, gue sebagai mantan pelatih futsal jurusan di kampus kan, ya ini mah nggak ada yang berubah gitu, nggak ada yang berubah skema, mungkin skema dasarnya gitu. Nah nanti mainnya juga antar juga 4 back, 3 gelandang, 3 striker, tiga penyerang, udah kayak gitu. Ya lebih, karena jujur harapannya itu gue pengen lihat Watkins tuh main sebenarnya. Watkins main, ngegantiin inilah minimal Foden lah atau enggak Bellingham lah, biar kayak itu Watkins main tuh bisa lebih hidup lah gitu, karena kan Watkins itu playmaker terbaik ya di Liga Inggris bukan ya? Iya gak sih? Kayaknya dia buat bola-bola dijadiin tembok pertama sebelum Kane bisa nyeplosin gawang ke gawang tim lain sih, kayaknya boleh dicoba lah kayak gitu. Karena kayaknya Watkins doang ya belum main ya. Apa dia, seingat gue baru berapa menit gitu main, selain Tony yang selalu mainnya tuh di menit terakhir 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 gitu. Kayaknya Tony juga baru 2 3 kali main deh kayaknya ya. Gitu. Ya harapannya nggak ya jangan negatif football lah. Chicken Rush bener-bener ya, satu lagi total football lah kayak gitu aja. Oke, kita menuju ke perwakilan timnas pusat nih. Ini udah jersey-nya udah oranye. Silakan, mungkin ada bahasan khusus soal Belanda, PR-nya menghadapi Inggris gimana nih? Ya menurut gua Nggak usah ada PR sama sekali. Inggris Sama Belanda. Inggris. Halo? Ya, silakan saya. Oke, ya menurut gue Inggris Belanda sendiri harapannya gue pengen lihat Belanda juga ada persiapan buat off the ball ya gitu, buat taktik di mana bisa memaksimalkan peluang dari manapun gitu, karena selama ini dari babak grup sampai babak 8 besar kemarin Belanda itu paling banyak buang-buang peluang menurut gue. Si serangannya udah banyak, cuman konversi serangannya nggak segitunya gitu. Dan takutnya nanti Belanda kejadian lagi kayak Swiss ketika masuk adu penalti, mereka nggak prepare, nah terlalu banyak buang peluang, akhirnya sampai ke menit-menit akhir nggak ada gol, penalti, terus Inggris yang dengan tactical off the field-nya bagus, mereka bisa ngelewatin penalti dengan lebih mantap. Gitu. Jadi menurut gua kill the ball, kill the match since the beginning. Buat gua kalau Belanda. Kalau nggak Hamsyong udah nanti di perpanjangan waktu. Oke, Ijul punya catatan khusus untuk Inggris melawan Belanda buat yang mau gue opini gue, pendapat gue soal semifinal Inggris Belanda itu persis sama kayak Aldo. Belanda kalau mau ke final harus kill the game as soon as possible mereka bisa, karena bisa dilihat deh dari fase grup sampai perempat final Inggris itu pasti bermain bukan temponya lambat tapi kayak kurang greget dari awal. Tapi kalau udah ketinggalan, udah masuk menit-menit yang 65, 70, dia baru yang kayak kita lagi tanding ini, kita harus nyerang baru main bener gitu. Jadi kalau Belanda mau ke final, dan gue berharap itu sih, karena memang kali lagi ya Inggris nggak pantas melangkah sejauh ini di Euro 2024. Harus bisa clinical sejak awal pertandingan, karena Belanda itu banyak banget ciptain peluang coy, tapi nggak tahu kenapa ada aja.
melebar lah, ya banyak aksi-aksi yang kurang perlu di lini depan menurut gue. Jadi Belanda harus cetak gol secepat mungkin, kalau bisa selisih 2 gol secepat mungkin supaya Inggrisnya kalang kabut dan mainnya nggak enak. Jadi dan nggak perlu sampai ke extra time atau penalti, karena kalau extra time dan penalti kayaknya Inggris lebih diunggulin sih ya. Setuju. Kalau Inggris Belanda. Setuju. Saya juga melihat ini Inggris mungkin akan lebih unggul dari segi mental. Walaupun Belanda juga punya banyak pemain-pemain senior. Kemudian kita masuk ke Spanyol, Prancis. Spanyol kemarin main, ini mungkin akan jadi calon tunggal, enggak calon tunggal juga sih. Calon favorit lah untuk juara. Dan melawannya Prancis yang haram football. Nah, yang bahas haram football tadi siapa nih? Pak perwakilan di tahun ini doang kok kayaknya haram footballnya Prancis. Kayaknya ya. Benar. Gimana Spanyol Prancis, Valdo? Prancisnya juga PR banyak nih kayaknya untuk menghadapi Spanyol. Prancis PR banyak banget tentu aja. Tapi gua lebih khawatir sama Spanyol ya, karena beberapa pemain kunci mereka kan kemarin suspend ya, karena bentrok di Jerman itu. Dan gua nggak tahu apakah penggantinya itu sepadan dengan pemain inti mereka. Carvalhal ya, menurut gue satu pemain yang sangat sentral di belakang. Gue nggak tahu apakah dia bisa digantiin oleh pemain lain di Spanyol gitu. Terus kalau mereka bisa tetap stabil, menurut gue Prancis bukan tim yang sulit sih buat mereka lewatin biar bisa sampai ke final. Difavoritin ya. Pak Ijul gimana? Iya. Spanyol Prancis. Tim apa namanya? Spanyol Prancis diunggulkan di Spanyol kelihatan dari segi di atas kertasnya. Dan Prancis yang masih. Iya, kalau ngelihat di nggak usah di pertandingan di perempat final ya, kalau ngelihat dari di fase grup gitu, Spanyol 100% nggak pernah kehilangan poin gitu, selalu menang fase grup, sapu bersih 16 besar dan 8 besar kemarin. Cuman ya kendalanya di posisi pemain bertahannya 2 udah pasti nggak main kan, dari Carvajal di back kanan sama Lenormand ya di center back. Cuman kalau Lenormand mungkin posisinya bisa langsung terganti sama Nacho lah ya. Kayak kemarin pun kan 45 menit kedua Nacho Fernandes yang masuk. Cuma back kanannya ini siapa yang jadi tanda tanya kan, siapa yang bakal gantiin posisinya. Untungnya Morata ternyata tidak mendapatkan kartu kuning kedua seperti yang kita lihat di layar TV kemarin kan, dia mendapatkan kartu kuning di bench kan setelah Spanyol golin kedua itu. Tapi ternyata gue tadi juga sambil browsing berita, katanya Morata mengonfirmasi kalau kartu kuning itu bukan buat dia, jadi masih aman. Sementara kalau Prancis ya akan lebih menyebalkan ya kalau dengan cara bermain seperti itu, tidak bisa mencetak gol dari open play, skema serangan yang nggak jelas karena 3 pemain di depan punya tipikal yang sama, yaitu pemain melebar dan cut inside ke dalam. Sementara siapa yang nunggu di kotak penalti untuk mencetak gol kan gitu. Kayak tadi aja juga sempat ngomong. Ya kalau mainnya masih sama kayak kemarin, nggak ada perubahan ekstrim, ya Spanyol udah satu kaki lah di final menurut gue. Oke, ini artinya Prancis butuh semacam hoki juga nih untuk bisa melewati rintangan Spanyol, dan Spanyol di atas kertas unggul. Nah, ngomong-ngomong soal hoki nih, Ci, mungkin perlu mainin Giroud Prancis, Ci, supaya hoki, Ci. Ya, nah itu Mas Pemandu, saya itu kayaknya kalau Muani nggak main tuh kayak lebih baik lah. Ya, Giroud ini emang ininya gitu, terusnya si Deschamps tuh dia kayaknya gitu. Emang kalau mau mainnya enak gitu, walaupun ya inget gak sih dia tuh nggak nyentuh bola
pas Piala Dunia apa gitu. Tapi dia bisa gitu. Timnya menang dan gitu main 90 menit itu aneh banget. Itu aneh banget gitu. Cuman kayak ya pertama itulah Prancis kayak butuh koreksi dari gelandangnya aja sih. Karena gelandang itu nggak ada yang kreatif buat gua gitu. Nah ini timnas pusat kenapa ini? Kayak Valdo disadap sama terus Ronald Koeman ya. Oh iya nih kayaknya. Gara-gara panitia dia ngomong macam-macam. panitia Euro, Iya. panitia Iya Euro. panitia Euro. Orang dalam ini. Dia nggak Wah, dia terima tertinggal Indonesia ya. nggak pernah Gak masuk. apa-apa, nanti mungkin dia akan masuk. Nah, tapi gue boleh nambah dikit ya soal Prancis. Soal tadi Nah, Aji tuh sempet bilang ya menarik muncul pembahasan soal gelandang kreatif setelah Mbappe secara terbuka mengatakan kangen dirinya sama Pogba. kangen sama Paul Pogba karena ketika Pogba bermain gue tinggal lari aja karena bola yang akan datang ke kaki gue kan statementnya kurang lebih seperti itu kan. Itu memang satu apa ya benar-benar kehilangan besar buat Prancis. Euro 2016 kalah di final, Pogba sudah berperan besar. Juara dunia 2018 udah nggak usah nggak usah diragukan lagi karena ya dia memang otaknya di situ. Euro 2020 kalau nggak apes lawan Swiss mungkin bisa melangkah jauh waktu itu. Karena memang ketika pelatih mainin 3 gelandang itu memang komposisinya harus ada satu yang pekerja kotor, satu yang naik turun, satu yang punya visi permainan. Itu Prancis lengkap di 2018 tapi di sekarang kayak kemarin yang dimainin Kante, Tchouaméni sama Camavinga. Tchouaméni. Ya, bener ya. Itu kalau menurut gue satu tipe semua itu. Iya. Satu tipe semua dan salah yang perannya tetap dipertahankan Kante sementara Tchouaméni sama Camavinga ya dipas-pasin aja dan ternyata nggak pas. Jadi kalau mau Ya makanya gue nggak setuju. ya Lanjut lu Jo. ya apa jadi lupa gue lanjut Ji. Silakan Pak. Iya makanya Tambahan. jadi nih ya ini sorry Jo. Tuh, Ya jadi menurut gue nggak kalau yang idealnya menurut gue ya idealnya itu oke lah si Kante dengan Camavinga aja lah. Kayaknya kalau misalnya Tchouaméni-nya lebih dalam banget men ya, dalam dari lebih dalam banget lah, nggak juga bisa ngasilin buat kedepannya gitu kalau buat gua. Terus juga kalau untuk pemilihan sayap sama striker ya, gua rasa sih yang nggak ada debat lah, Mbappe tetap pasti diem di situ di kiri atau enggak di kiri. Yang kanannya ini gua rasa Coman itu lebih efektif. Walaupun kemarin yang man of the match-nya Ousmane Dembele gitu. Nah, terus juga buat striker. Iya kan? Striker sih emang udah harus Giroud lah. Sama ini sih, sama Spanyol kayaknya lebih coba aja pakai false nine deh. Kayaknya Morata juga nggak ngapa-ngapain juga gitu. Selain buang-buang peluang gitu. Kayaknya yang off form itu dia doang. Ya. Gitu atau enggak nyoba Joselu dari awal kalau enggak gitu. Kalau enggak ya. Atau enggak Dani Olmo yang false nine-nya kayak Fabregas dulu. Karena si Nico sama Lamine itu udah bagus mainnya sebenarnya gitu. Atau mungkin emang taktiknya De La Fuente kayak gitu kan. Enggak tahu juga si Moratanya tuh dijadikan Giroud-nya Spanyol gitu kan enggak tahu juga. Kayak gitu. Tapi gua ngeliatnya tuh ya Morata tuh Giroud-nya Spanyol saat inilah. Walaupun nggak selengkap kayak Giroud buat holding bola gitu nggak lengkap deh. Karena bukan tipikalnya kan. Oke. Kita sudah mau hampir 1 jam ini. Mungkin terakhir mau tanya final idaman kira-kira dari komposisi yang sekarang ada Spanyol, Prancis, Belanda, Inggris. Siapa yang kira-kira layak masuk final sebelum kita ngomongin juara? Mentok sampai final dulu aja. Yang juara nanti kita bahas di semifinal. Silakan mungkin dari Aldo.
Gue nah, Belanda Spanyol rematch 2010. Belanda Spanyol. Oke. Belanda Spanyol kita kunci sampai situ dulu. Kita nggak mau jawab siapa yang akan juara dulu karena jersinya juga Belanda, nanti perdebatan panjang nih. Kemudian Ejul, ada banyak yang dukung Spanyol kelihatannya secara di atas kertas. Oh iya, iyalah. Sebagai yang jagoannya udah tersingkir ya gua ingin menikmati final permainan yang bagus ya Belanda Spanyol. Gimana Aji? Satu suara? Enggak sih, gue kayaknya feeling sih Belanda kan Inggris Spanyol sih. Gitu. Kayaknya lebih ada klimaksnya gitu kan lebih wow gitu. Prancis jadi. Hmm. Nanti ada omongan-omongan Inggris nih, ada indikasi ada deket-deket sama UEFA karena Bellingham kemarin juga nggak disangsi jadinya. Disangsi nggak sih dia kemarin? Ya, Disangsi enggak tapi disangsi. ntar argumentasinya. Disangsi tapi ntar boleh diambilnya. Oh. Tapi Hotman Paris ada di sana jadi aman lah insya Allah. Dan karena ada kenalan orang MA-nya sana tuh bagus-bagus lah. Nggak ada yang sebut Prancis untuk di final. Artinya Prancis yang paling tidak diunggulkan nih, kelihatannya nih. Mungkin apakah bisa tembus ke final, kita lihat saja. Ini episode sudah berakhir, Buah Bola episode ketiga berakhir. Sampai ketemu setelah semifinal. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.